Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun engkau berada saat ini. Salam sejahtera buat semuanya. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita angkat pujian dan kita menyembah Dia, dan kita dengar apa yang mau Tuhan sampaikan buat kita semuanya. Allah sungguh Allah yang peduli, Allah yang sangat mengerti dengan keadaan saudara. Amin. Haleluya. Sungguh banyak perkara Tuhan yang tak dapat ku mengerti. Kami tidak pernah dapat mengerti perkara-perkara yang harus kami hadapi. Kami hanya berkata, kenapa ini semua harus terjadi? Aku sudah dekat dengan Tuhan, aku sudah mengandalkan Dia, aku sudah memberikan sepertinya yang terbaik menurut aku. Tapi kenapa semuanya harus terjadi? Simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Amin, amin. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Amin. Dibiarkannya ku bergumul sebab Allah mengerti. Sekali lagi katakan bahwa Allah itu sangat peduli buat kita semuanya. Oh Yesus, sekalipun banyak perkara Tuhan yang kami sama sekali tidak mengerti, tapi biarlah kami percaya Bapa bahwa Engkau benar-benar Allah yang peduli buat kami. Simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi. Sungguh Tuhan tanpa Allah peduli. Segala yang terjadi kau izinkan ya Bapa. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Amin, amin. Segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Amin. Sebab Allah mengerti. Mari kita sembah Dia. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang sangat mengerti, Engkau Allah yang sangat peduli. Bapa kami bersyukur, Bapa kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Bapa
Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Haleluya. Engkau Allah yang sangat peduli buat kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Kami bersyukur ya Bapa. Haleluya. Haleluya Bapa, haleluya. Mari saudara kita satu di dalam doa. Bapa, kami percaya Tuhan, kuasa dan mujizat-Mu Bapa akan menghampiri setiap kami, karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sangat peduli. Engkau Allah sangat pemerhati. Engkau Allah yang sangat setia buat kami pribadi lepas pribadi Bapa. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, terima kasih. Berbicaralah Engkau saat ini Tuhan buat kami di dalam firman-Mu Bapa, melalui kebenaran firman-Mu Tuhan yang menghidupkan di dalam setiap jiwa dan roh kami. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Kau yang senantiasa melayakkan kami Tuhan untuk mengikuti ibadah renungan Aku Sehat, Kita Sehat, Kita Kuat ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Allah Roh Kudus, kami mau menyambut kebenaran firman-Mu hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap. Mari bersama saya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Mari saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk dalam kebenaran firman-Nya ya. Hari ini tetap di 1 Raja-Raja 19, tapi ayatnya kita ke ayat 9 sampai ayat yang ke-18. Yuk kita baca sama-sama yuk. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian apakah kerjamu di sini hai Elia? Nanti berikutnya saudara lanjutkan sendiri. Haleluya. Di sini saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, angin sepoi-sepoi basah itu. Apa sih Bu angin sepoi-sepoi basah itu? Di sini jawabannya. Di sini saudara bisa membacanya dari ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-18 ya. Salah satu masalah dalam hidup kita adalah banyak orang membuat metode dalam hal lawatan Allah dan karya Allah. Betul kan? Oh, ada lawatan Allah dan karya Allah. Misalnya kalau Allah melawat, maka badan harus gemetar, orang harus jatuh, orang harus menangis, dan orang harus tertawa terbahak-bahak. Nah, kita membatasi karya dan kuasa Allah. Dalam hal berdoa, coba dipahami ya. Dalam hal berdoa, kita menganggap doa yang dijawab Tuhan kalau disertai dengan air mata, sehingga muncul fenomena orang berdoa menangis tetapi air mata tidak keluar. Ini sangat keliru. Mengapa? Ayo perhatikan. Jadi karena manifestasi itu tadi ada yang rebah lah, ada yang menangis, ada yang menjoget-joget, ada yang terbahak-bahak. Ada loh. Di salah satu persekutuan saya datang terbahak itu sampai 3 hari. Bayangin, takut gak orang tuanya? Ya takutlah, sampai segitunya kok ya. Aduh, mengerikan. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita boleh merasakan, menikmati hadirat Tuhan. Ketika air mata itu mengalir, itu adalah sentuhan hati. Siapa yang menyentuh Roh Kudus. Tetapi yang gak sampai 5 hari, seminggu, 3 hari, ya enggak. Seketika itu juga kalau sudah selesai doanya, ya selesai. Di sini perbedaannya di dalam roh kebenaran atau yang tidak ya. Karena Allah bebas bekerja untuk menyatakan kemuliaannya. Allah kreatif, unik, dan menekankan hasilnya, bukan caranya. Amin. Yaitu sentuhan tangan Tuhan yang lembut membuat air mata saudara tersentuh. Banyak hal kok yang dikerjakan oleh Allah. Lubu, kalau saya sukacita, ada damai, ada sejahtera, ada ketenangan terus, dan saudara menikmati ketenangan itu.
Dan kita bisa merasakan sendiri itu lawatan Tuhan, itu jamahan Tuhan, itu jamahan Roh Kudus ya. Jamahan Roh Kudus. Ada orang yang ketika dijamah Tuhan bergetar, ada yang menangis dan ada juga tidak bergetar dan juga tidak menangis. Itu nggak masalah. Ada orang bilang, lu kamu kok diam saja. Kecuali orangnya itu ngeblank dan orangnya itu tidak fokus dan orangnya itu tidak percaya, itu diam saja. Tetapi ada loh orang itu yang tenang tetapi dia mendapatkan lawatan Tuhan. Ada. Ini tidak apa-apa. Sejauh kita memang dijamah oleh Tuhan, kalau kita memetodekan karya dan lawatan Tuhan, maka kita mengecilkan makna kemuliaan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan bekerja dengan cara yang berbeda-beda, tetapi tujuannya adalah perubahan hidup yang lebih baik, yaitu bukan kita lagi tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Yang terpenting Kristus sudah ada di dalam saudara. Hidupku bukanlah aku lagi, tapi Yesus dalamku. Amin. Hanya Dia biarlah yang ada di dalam saudara. Saudara mau apa aja, tetapi yang terutama, yang terpenting itu biarlah Yesus, Roh Kudus, Roh kebenaran itu, Roh ilahi yang sangat ilahi, yang kudus dan suci itu tinggal di dalam hati saudara. Amin. Haleluya. Nah, konsep yang Elia bangun adalah kalau Allah bekerja ditandai dengan hal-hal yang dahsyat. Tetapi yang terjadi adalah ketika angin besar dan kuat, gempa dan api terjadi, malah tidak ada Tuhan di dalam angin itu. Tuhan justru datang dengan bunyi angin sepoi-sepoi basah. Namun Elia menganggap kalau itu tidak ada Tuhan. Kehadiran Tuhan dalam kehidupan Elia yaitu dengan perantaraan bunyi angin sepoi-sepoi basah. Nah, Elia seperti itu. Kehadiran Tuhan itu dalam kehidupan Elia yaitu datang dengan perantaraan bunyi angin sepoi-sepoi basah. Aduh, ya apa ini? Nah, di sini yuk kita baca, yuk wes kita baca aja ya bersama-sama biar saudara tahu. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, kepada Elia demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawab Elia, aku bekerja giat-giat bagi Tuhan Allah semesta alam. Jadi dia bilang, aku bekerja dengan giat untuk Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu ya Tuhan, meruntuhkan misbah-misbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ketakutan yang dikatakan oleh Isabel. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu dan Tuhan datang. Angin besar dan kuat yang membelah gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Jadi Tuhan masih ada di sini, kita masih ada di sini, Tuhan sudah nyampe di tempatnya. Sama ketika kita mendengarkan renungan harian kita sehat, kita kuat, sebelum jam 6 itu Tuhan sudah ada di rumah saudara. Amin. Dia ada menunggu saudara kapan saudara membuka YouTube buat Tuhan. Haleluya. Dia mendahului dari semuanya. Di sini di ayat yang ke-10 dan 11 dikatakan, maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecah bukit-bukit batu mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Nah, Tuhan gak ada di dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Nah, segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawab Elia, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan misbah-misbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup dan mereka
ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, datang lagi kepada Elia, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun di Damsyik, dan setelah engkau sampai engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Jadi zaman dahulu itu seorang yang harus diangkat menjadi raja, diangkat menjadi pelayan, diangkat untuk menjadi penggantinya Elia, itu semua harus diurapi oleh nabinya. Dan Elisa dan Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Jadi sebelumnya itu Tuhan sudah utus bagi siapa yang menjadi penggantinya Elia. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Tetapi Tuhan akan meninggalkan 7.000 orang di Israel. Tuhan mau meninggalkan berapapun itu bisa, itu urusannya Tuhan. Tuhan itu Maha Kuasa dan Tuhan itu tahu semuanya. Dan tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia, itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, di sini mau saya ajarkan kepada Bapak Ibu semuanya. Pertanyaannya adalah, hal ini berbicara tentang apa? 1. Kelemah lembutan. Di sini berbicara tentang kelemah lembutan. Dari mana kelemah lembutan itu? Karena Allah bebas bekerja untuk menyatakan kemuliaannya. Allah itu kreatif untuk menekankan hasilnya, bukan caranya. Tetapi bagaimana Roh Allah bekerja di dalam seseorang dengan cara yang unik sekali. Ada yang meloncat, ada yang rebah, ada yang menangis tidak pernah berhenti. Itu yang dikatakan manifestasi ya. Jadi ada yang tertawa, tetapi ya jangan sampai berlebihan, karena Roh Kudus itu tertib dan Roh Kudus itu sangat lemah lembut. Di sini saya ajarkan ya, ada 4 hal. Kelemahan lembutan. Kelemah lembutan. Tuhan mencari orang-orang yang tidak berontak dalam hidupnya. Amin. Orang kalau mau dipakai Tuhan seperti ini ya, kita harus mentaatinya. Dan orang-orang yang tidak hidup dalam kekerasan dan kekasaran, tetapi yang mau menghadapi segala perkara dengan lemah lembut. Tahukah saudara bahwa kelemah lembutan adalah kekerasan dari kekerasan yang lebih dari apapun? Ternyata kelemah lembutan itu kekerasan dengan kekerasan yang bagaimanapun itu akhirnya menjadi satu kelemah lembutan. Kekerasan bagaimanapun hanya bisa dikalahkan oleh kelemah lembutan. Kalau saudara menghadapi orang, saya seringkali mengajarkan, kalau saudara lagi bertengkar, banyak ya, karena kita itu manusia biasa yang masih tetap memiliki ego. Egonya itu kalau digarai, kalau enggak ya enggak gitu ya. Jangan dikira lemah lembut, gak bisa marah, gak ada. Semua orang kalau sudah habis kesabarannya itu pasti marah. Loh Bu, katanya kalau anak Tuhan gak boleh bilang itu. Iya, saya gak bilang begitu wis. Saya bilang yang lain. Lihat aja, kalau semua sudah mentok, sudah nggak tahan, dia akan berteriak. Kalau saudara dijepit kakinya, pertama sih enak jepitnya, lama-lama ditekan begini, saudara teriak atau enggak? Teriak, aduh aku sakit. Betul nggak? Seperti itu. Sifat dan keadaan manusia itu sama seperti demikian. Kalau pertama diinjak sedikit diam, agak keras diam, keras diam, dikeraskan, dia juga akan berteriak. Tetapi siapa yang membuatnya adalah orang lain yang sedang membuat sesuatu gara-garai gitu ya, yang membuat gara-gara.
Setiap kita harus lemah lembut, itu tuntutan firman Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia. Jangan saling menyerang dan menjatuhkan. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan perkasa di bumi. Jadi kelemah lembutan itu ada keterbatasannya, tetapi yang Tuhan mau supaya saudara dan saya memiliki kelemah lembutan. Yang kedua, kepekaan. Saudara, selain lemah lembut, saudara harus peka akan suara Tuhan. Yang ketiga, tuntunan untuk meresponi. Saudara harus meresponi segala sesuatunya. Allah menuntun kita supaya dapat merespon. Seringkali kita mudah respon terhadap badai, gempa, omongan-omongan orang, tetapi untuk merespon firman Tuhan kita sangat ketinggalan. Tetapi kalau merespon perkataan-perkataan, masalah-masalah, waduh cepet banget gitu ya. Tetapi Tuhan meminta di dalam kelemah lembutan saudara, saudara juga harus peka dengan suara Tuhan, peka dengan apa yang Tuhan mau, peka dengan apa yang Tuhan inginkan dari saudara. Bukan keluar inisiatif yang salah dari saudara sendiri, tetapi biarlah inisiatif yang Tuhan berikan kepada saudara, karena segala inisiatif Tuhan itu adalah yang terbaik dari segala yang ada. Yang ketiga, tuntunan untuk meresponi. Allah menuntun kita supaya dapat merespon. Amin. Seringkali kita mudah respon terhadap badai, gempa dan api, tetapi ketika angin sepoi-sepoi baru kita tidak meresponinya. Kita hanya duduk-duduk dan menikmati saja. Yang Tuhan kehendaki adalah ketika Allah datang dengan angin sepoi basah, kita dapat meresponnya. Kelelahan itu diangkat, kejenuhan kita dibebaskan supaya saudara dapat maju menghadapi tantangan dan membuat apa yang Tuhan janjikan. Jadi jangan sampai kita pasif, tetapi biarlah saudara aktif di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika saudara aktif di dalam nama Yesus, maka kuasanya akan semakin luar biasa untuk saudara. Amin. Ini berbicara tentang kuasa. Jangan kita terlena karena angin sepoi-sepoi yang basah itu, tetapi biarlah semangatmu tetap ada di dalam Yesus. Bukan kalau ada masalah saja, tetapi kalau masalahnya sudah selesai, tidak mengucap syukur karena angin sepoi-sepoi basah itu, saudara terlena, yang rugi nanti saudara sendiri. Karena hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Ketika saudara sudah pulang ke rumah Bapa, saudara akan meninggalkan berkat kesaksian yang begitu banyak sekali, menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Hal yang keempat, kemuliaan yang spesial. Apa sih kemuliaan yang spesial itu? Ini menyatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang mulia. Allah dan kemuliaannya bekerja dengan spesial bagi kita. Ada amin. Haleluya. Karena itu jangan meremehkan hal-hal yang kecil, karena Allah dalam kemuliaannya dapat memakai hal-hal yang kecil dari sederhana untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat. Dari hal yang sederhana ini Tuhan bisa membuat segala sesuatunya. Maka dari itu jangan menyepelekan hal-hal yang kecil. Ketika hal-hal yang kecil itu Tuhan berikan kepadamu, percayalah, ketika hidupmu benar, hidupmu jujur di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan membuatnya menjadi yang terbesar. Ada amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, paham dengan firman hari ini saya memberikan judul angin sepoi-sepoi. Janganlah engkau terlena hanya karena angin sepoi-sepoi itu, tetapi bangunlah, berjaga-jagalah, bersiap-siaplah. Waktunya akan tiba bagi kita semuanya. Ada amin. Mari tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapak, terima kasih buat semuanya yang indah, yang manis yang bisa kami dengar. Kami mau terus Bapak tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami tidak akan berkata-kata yang sia-sia, tetapi kami akan mempositifkan segala sesuatunya di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus yang ajaib, yang penuh cinta dan penuh kuasa. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih berkat-Mu Tuhan melimpah di dalam nama kuasa Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan sudah terima berkat, mari bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.